Pernah nggak sih ngerasa telat banget buat masuk ke dunia Bitcoin? Nah, bahasan kita kali ini bisa jadi bakal mengubah cara pandang kamu selamanya. Kita akan bedah soal pergeseran pola pikir 0,01 Bitcoin. Yuk kita mulai. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kalau kamu lihat angka 0,01 Bitcoin, apa yang kepikiran? Rasanya kayak remah-remah doang kan? Kayak nggak ada artinya gitu. Kalau kamu mikirnya gitu, menurut sumber yang kita bedah hari ini, wah, kamu mungkin udah salah langkah dari awal. Kedengarannya emang kasar ya, tapi coba deh kita lihat logikanya. Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini. Buka media sosial, terus lihat orang-orang pamerin dompet mereka yang isinya Bitcoin utuh. Langsung deh ada perasaan kayak, aduh, telat banget gue. Seolah-olah keretanya udah berangkat ninggalin kita di stasiun. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep perasaan itu dengan pas. Perasaan terlambat, kecil, dan gak berarti ini tuh nyata banget dan banyak loh yang ngerasain. Hari ini kita bakal bongkar mitos ini sama-sama. Oke, cukup soal perasaan. Sekarang kita geser ke fakta yang gak bisa dibantah. Kita bakal coba jungkir balikin narasi terlambat. Ini cuma pakai matematika yang super simple tentang kelangkaan Bitcoin. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Di planet bumi ini ada 8 miliar manusia. Coba ingat-ingat angka ini baik-baik. Nah, sekarang coba bandingin ya 8 miliar manusia tadi sama angka ini. Totalnya cuma bakal ada 2,1 miliar potongan 0,01 Bitcoin. Tiba-tiba matematikanya jadi seru banget kan? Artinya apa? Artinya, secara matematis, nggak semua orang di dunia ini bisa punya 0,01 Bitcoin. Jadi cuma dengan punya segitu aja, kamu itu udah masuk ke dalam kelompok manusia yang sangat eksklusif. Nah, inilah kenapa muncul metafora remahan adalah emas. Gini deh, di dunia di mana uang fiat bisa dicetak tanpa batas, remah-remah ya, nggak ada harganya. Tapi di dunianya Bitcoin yang pasokannya terbatas banget, remah-remah terkecil pun itu berharga kayak emas. Oke, kita udah ngerti soal kelangkaan. Tapi kenapa sih ini penting banget? Soalnya, ini tuh bukan lagi sekedar permainan angka. Ini udah masuk ke permainan psikologi. Pertarungan yang sebenarnya itu ada di dalam kepala kita sendiri. Coba lihat slide ini. Ini kayak dua dunia yang beda 180 derajat. Di satu sisi ada pola pikir fiat yang serba cepat, reaktif, ngecek harga tiap 5 menit. Di sisi lain, pola pikir Bitcoin yang sabar, yang visinya jauh ke depan. Ini bukan lagi soal investasi, ini udah jadi filosofinya. Kutipan ini benar-benar jadi penegas semuanya. Coba deh, anggap aja 0,01 Bitcoin itu kayak gym buat mental kamu. Disinilah kamu ngelatih otot emosional, ngelatih kesabaran, biar siap ngadepin gejolak pasar yang lebih besar nanti. Teori doang kan gak cukup ya, yuk kita lihat kisah nyata dari dua orang investor ini. Mereka mulainya dari titik yang sama, tapi berakhirnya di tempat yang jauh banget bedanya. Jadi apa sih yang ngebedain mereka? Cuma satu hal, pola pikir. Yang satu mikir kayak pedagang biasa yang ngejar untung cepat. Yang satunya lagi mikir kayak seorang Bitcoiner sejati. Hasilnya, wah kontras banget. Kisah si penjual ini mungkin relate banget sama banyak orang. Dia ngerasa pinter banget tuh karena dapat untung cepat. Tapi karena fokusnya cuma keuntungan jangka pendek, dia jadi ketinggalan keuntungan yang jauh lebih gede. Dia masih kejebak dalam permainan uang fiat. Beda banget sama si pemegang. Buat dia, ini bukan soal transaksi, tapi ini soal proses. Dia mulai dari kecil, dia belajar, dia sabar, dan yang paling penting, keyakinannya itu tumbuh bareng sama jumlah Bitcoin yang dia kumpulin. Jadi pelajaran utamanya apa? Ini tuh bukan soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa kuat keyakinan kamu buat terus megang itu, bahkan pas pasar lagi merah-merahnya dan semua orang panik. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling dalam. Pergeseran pola pikir ini tuh bukan cuma soal duit loh. Hadiahnya jauh-jauh lebih besar dari itu. Ini tentang mengubah cara kamu ngelihat hidup itu sendiri. Lupain soal mobil mewah atau jam tangan mahal. Hadiah yang sesungguhnya itu adalah kebebasan. Kebebasan buat ngerencanain masa depan, kebebasan buat bilang enggak ke hal-hal yang enggak kamu suka, dan kebebasan buat ngebangun benteng finansial yang enggak bisa digoyahin sama inflasi. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna.
Pergeseran dari pola pikir fiat yang selalu tergantung ke pola pikir yang berdaulat alias mandiri, itu nilainya jauh lebih berharga daripada berapapun harga Bitcoin hari ini. Ini soal transformasi diri. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Mungkin selama ini fokus kita salah. Pertanyaan yang sebenarnya itu bukan berapa banyak Bitcoin yang bisa gue punya, melainkan gue bakal jadi orang yang seperti apa dengan pola pikir yang baru ini.